Oke teman-teman semua, kita akan melanjutkan pertemuan mengenai leverage and capital structure. Nah, di sini kita hanya akan membahas problem 7, di mana ada keterangan tambahan, yaitu harga pasar saham istimewa yang diterbitkan sebesar Rp5.000. Oke, kita masuk dulu ke perhitungannya ya. Yang poin A, hitunglah breakdown nilai sales hingga EPS sebelum dan sesudah melakukan pendanaan untuk alternatif 1 dan alternatif yang kedua. Nah, sebelumnya kita harus menghitung dulu nih, bagaimana sih sebelum ekspansinya, kayak gitu ya. Nah, ini ada data ya, data keuangan dari PT Aladin sebelum dilakukan pembelian mesin atau sebelum melakukan ekspansi dengan melakukan pembelian mesin sendiri. Nah, oke, yang pertama sales atau penjualannya. Jadi di sini bisa kita lihat, kita cari dulu selling price, berapa sih harga jual dari per kemejanya ya kan. Nah, kemejanya itu per kemeja dihargain 175.500 nih. Nah, hingga tahun ini perusahaan itu mampu menjual 1.625 pieces. Nah, makanya ini dikalikan, jadi 175.500 itu dikali sama 1.625, maka jadilah, ini kita hitung aja menggunakan kalkulator ya, sebesar 285.187.500. Nah, kemudian kita cari variabel costnya nih. Nah, di sini udah ada variable cost sebesar 45 juta setelah ekspansi selling price and fixed cost itu tidak akan mengalami kenaikan maupun penurunan. Nah, berarti nanti setelah ekspansi harganya tetap. Oke, nah berarti kita langsung nih 70.000 dikali sama kemeja yang mampu dijual perusahaan. Ini tinggal di kalkulator ya kan, hitung. Nah, maka hasilnya 113.750, 113.750.000. Nah, kemudian kita cari lagi fixed cost sebesar 45 juta. Nah, berarti ini nggak usah kita hitung, langsung kita masukin aja ya. Kita masukin. Nah, ini langsung kita hasilkan saja, maka hasilnya 126.437.500. Nah, kita lanjut. Di sini kita mencari interestnya. Berapa sih interestnya, bunganya ya kan? Kalau yang pertemuan sebelumnya itu kita nyari pakai before tax kan. Nah, kalau ini nggak perlu nih. Ini soalnya perusahaan memiliki obligasi yang jatuh tempo dalam waktu 8 tahun ke depan dengan total nilai 950 juta pada tingkat kupon 2,75%. Nah, ini langsung kita kaliin aja ya kan. Ini kita kaliin, maka menghasilkan 26.125.000. Ingat, interest itu mengurangi ya. Nah, di sini kita hitung aja hasilnya 100.312.500. Ini untuk EBT, earning before tax. Nah, kemudian di sini ada pajaknya. Pajaknya berlaku, tarif pajak berlaku sebesar 25%. Nah, berarti EBT ini dikali sama 25% aja. Oke. Nah, maka dia akan menghasilkan 25.078.125.
Nah, ini dihasilin lagi, berarti EBT dikurang sama tax. Itu untuk earning after tax-nya udah ketemu. Nah, kita lanjut ke preferred dividend. Jadi di sini pasar saham istimewa 4.800 ya kan. Sedangkan harga parnya 5.000 nih. Nah, berarti kita itu harus mencari menggunakan atau menghitung menggunakan nilai parnya ini. Jadi untuk menghitung preferred dividend itu menggunakan nilai parnya dikali sama dividen rate-nya, ya kan. Nah, kemudian dihitung lagi nih, dikali sama 30%. Kenapa 30%? Karena di sini kita ketemu nih dari data perusahaan memiliki outstanding share. Nah, di mana 30%-nya itu saham istimewa dan sisanya saham biasa. Nah, kayak gitu. Maka ini 642.000 dikali sama 30%. Nah, dikali lagi sama harga parnya. Kemudian dikali lagi sama dividen rate-nya. Nah, ini langsung dihasilin, dihitung. Nah, kemudian ini di total aja, ya kan. Terus kita cari outstanding common stock, ya kan. Kalau misalkan tadi dari 642.000 itu 30%-nya saham istimewa, ya kan. Nah, berarti 70%-nya ini saham biasa kan. Nah, berarti 70% ini dikalikan sama 642.000 nih, ya kan. Nah, maka dia akan menghasilkan 449.400 untuk saham biasanya sendiri. Nah, kemudian ini EAFCS itu dibagi sama outstanding common stock, maka jadilah EPS. Nah, ini tinggal dibagi aja. Nah, jadinya 92,41. Oke, kita lanjut nih, pendanaan ekspansi. Di sini kita lanjut. Jadi di sini perusahaan itu mau membeli 3 mesin nih, 3 mesin. Nah, 3 mesin ini membutuhkan dana sebesar 375 juta untuk setiap mesin yang dibelinya. Berarti satu mesin itu harganya 375 juta. Nah, oke, kita langsung masuk ke dalam alternatif 1. Di sini perusahaan itu menggunakan kombinasi pendanaan debt, preferred stock, and common stock dengan perbandingan 3:4. Nah, berarti 3 untuk debt, ya kan? Terus 3 lagi untuk common stock. Preferred stock, dan 4 ini untuk common stock. Nah, berarti di sini 3, ya kan, untuk debt itu dihasilin dulu. Berarti 3 tambah 3 6, tambah 4 10. Nah, berarti untuk debt-nya sendiri 3/10 ya. 3/10 dikali dengan total dari 3 mesin ini. Berarti 3/10 dikali 3, karena 3 mesin, dikali sama 375.000, karena satu mesinnya itu harganya 375.000. Nah, kayak gini ya. Kemudian untuk alternatif kedua, dia perusahaan itu akan menerbitkan bonds long term debt sebanyak 150.000 lembar dengan harga per lembar itu 3.750 nih, ya kan. Nah, berarti ini teman-teman kali aja, teman-teman kali, ya kan. Berarti 150.000 dikali 3.750 itu dia akan menghasilkan 562.500.000.
Nah, kemudian untuk preferred stock itu dia masih untuk yang alternatif 1 3 ya, 3 berarti masih 3/10 dikalikan 3 mesin dikalikan sama 375 juta. Nah, berarti hasilnya masih sama kayak long term debt ya kan. Nah, kemudian untuk yang alternatif 2-nya ini sebanyak 25% dari total dana yang dibutuhkan dengan menerbitkan common stock. Oh, maaf. Kita preferred stock dulu. Kita ke preferred stock ya kan. Nah, ini kan nggak ada ya. Ini adanya di terakhir ya. Sisanya didanai dengan menerbitkan preferred stock. Preferred stock dengan 5% tingkat dividen. Nah, berarti kita cari dulu nanti dulu ya. Nanti dulu kita ke ini dulu ya. Ini kita lewatin dulu. Untuk common stock yang alternatif 1 dia kan 4 nih. 4 ya. Berarti 4/10 dikali 3 dikali 750.000. Ini dihasilin aja. Nah, kemudian di sini sebanyak 25% dari total dana yang dibutuhkan dengan menerbitkan common stock ya kan. Dengan harga parnya 22.500 nih. Nah, berarti 25% dikali 3 karena 3 mesin ya. Terus dikali sama 375 juta. Karena untuk common stocknya sendiri dia proporsinya sebesar 25% dari total keseluruhan. Nah, berarti ini 25% dikali 3 dikali 375 juta. Nah, kemudian dari alternatif 2 ini tadi kan ini belum ketemu ya karena sisa ya. Sisanya didanai menerbitkan preference stock ya kan. Nah, berarti ini bisa kita kurang ya kan dari 3 mesin. 3 mesin ini dikali 375 juta terus dikurang sama 562.500.000, kemudian dikurang lagi sama 200 juta 281.250.000. Berarti dikali dulu 3 mesin, nah dikurang long term debt dikurang sama common stocknya. Nah, maka menghasilkan 281.250.000. Nah, kemudian di sini ada interestnya. Jadi untuk alternatif yang pertama, perusahaan itu menerbitkan obligasi debt jangka waktu 12 tahun dengan coupon rate sebesar 6%. Nah, berarti 6% ini dikalikan sama long term debt. Ya, 6% dikali sama 330.500.000. Ini dikali aja. Oke. Nah, kemudian untuk yang alternatif kedua itu coupon rate-nya itu sebesar 9% nih 10 tahun. Nah, berarti 9% dikalikan sama 562.500.000. Nah, dia akan menghasilkan 50.625.000. Nah, kemudian kita cari lagi untuk preferred dividennya. Nah, preferred dividennya di sini perusahaan untuk alternatif 1 ya. Perusahaan menerbitkan preferred dividen preferred stoknya itu dengan dividen yield-nya 8%. Nah, berarti 8% dikalikan sama ini nih. Jumlah dari preferred stoknya berarti dikalikan sama 337.500.000. Nah, menghasilkan 27 juta. Nah, lanjut di sini dividennya 5% nih, tingkat dividennya. Nah, berarti 5% dikalikan sama ini nih 281.250.000. Nah, akan menghasilkan
14.062.500 kayak gitu. Nah yang terakhir di sini ada outstanding stock ya kan. Jadi outstanding stock ini kan tadi dari common stock ya. Dari common stock ini 450 juta. Nah, kemudian di sini ada menerbitkan saham biasa dengan nilai parnya 25.000 per lembarnya. Nah, berarti kan kita nyari outstandingnya ya. Berapa sih jumlah lembaran saham yang beredar gitu kan. Nah, berarti 450 juta ini dibagi sama 25.000 nih. 25.000 ya kan. Nah, dia menghasilkan 18.000. Nah, untuk yang kedua, ini common stocknya parnya itu 22.500. Ini dikalikan sama ini 281.250.000. Nah, akan menghasilkan 12.500 kayak gitu ya. Kalau masih bingung ditanyain ya, kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada data lagi ya. Tadi kan untuk tahun ini penjualan sebesar 1.625 pieces ya. Nah, berarti masih sama ya, karena gak ada perubahan untuk yang lama ya kan. Untuk selling price, untuk variable cost dan fixed cost. Nah, kemudian di sini kita cari probabilitasnya ya kan. Probabilitasnya ini nih. Ini berapa sih yang ditanya tanda tanya ini? Ya kan? Ya ini tinggal dikurang aja, berarti kan 50 tambah 30 berapa sih? 80 ya. Nah, berarti ini yang tanda tanya 20 nih. Oke. Nah, setelah itu kita cari nih untuk yang optimis ya kan. Yang optimis harga unitnya bisnis terjual 5.000 nih. Nah, berarti kita masuk 5.000. Nah, untuk selling price-nya itu tidak terjadi perubahan ya kan. Tidak terjadi perubahan, masih sebesar ini 175.000, karena kan di soal nih setelah ekspansi selling price and fixed cost itu tidak akan mengalami kenaikan maupun penurunan, berarti masih tetap ya kan, berarti tetap ini tetap semua. Nah, kemudian kita cari lagi optimisnya. Untuk variable costnya, untuk yang optimis itu 75.000 ya kan, 75.000. Kemudian untuk fixed costnya tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Nah, berarti masih sama nih, masih sama sama semua karena nggak mengalami perubahan ya. Kemudian kita lanjut untuk yang normal. Yang normal pieces terjual 3.775. Untuk yang pesimisnya 2.500 ya. Nah, kemudian untuk variable costnya untuk yang normal itu 80.000, sedangkan untuk yang pesimis 85.000. Nah, kita lanjut. Kalau yang lama kita masih ngambil data dari yang atasnya, yang ini nih, interestnya ya kan. Ini belum mengalami perubahan, masih yang lama. Nah, kemudian yang baru nih, alternatif yang baru ini yang lama hanya ditambah sama interest yang ini, perubahan setelah ekspansi kayak gitu. Untuk yang alternatif 2 juga sama, yang lama ditambah perubahannya kayak gitu ya. Nah, lanjut. Sedangkan untuk private dividend juga sama,
yang lama ditambah sama yang baru nih, yang baru didapat. Ini juga sama, yang lama ditambah sama yang baru. Berapa sih baru? Terjadi penambahan 18.000 pada come stock ya kan. Saat ini ditambahin aja, tambahin. Nah ini juga sama, yang lama ditambah yang baru. Oke, kita next. Kita hitung lagi nih setelah ekspansi berapa sih salesnya, total variable costnya, total fixed costnya, EBIT. Nah semuanya kita cari sampai EPS-nya nih ya kan, karena kan hitunglah expected EPS dan expected share value itu pada alternatif 1 dan alternatif 2 nih. Nah berarti kita hitung lagi tadi kan untuk optimis maaf. Untuk optimis itu unit sold-nya 5.000 dengan selling price-nya 175.500 ya kan. Nah ini juga sama ya kan, yang normal ya. Ini juga sama, tinggal dikaliin aja. Ini juga tidak ada perubahan ya, berarti ini langsung di kopas saya dari sampingnya ya. Nah lanjut, untuk total variable cost-nya ini dikali aja lagi ya. Jadi unit sold dikali sama variable cost-nya. Ini juga sama, yang normal ya. Unit sold dikali sama variable cost-nya. Ini juga sama. Ini juga sama ya. Enggak terjadi perubahan di sini. Ya berubahnya yang kita hitung setelah ekspansinya. Terus untuk total fixed cost-nya itu tadi kan nggak ada perubahan. Untuk total fixed cost-nya tidak mengalami perubahan naik atau turun. Nah berarti sama semua, 45 juta semuanya, 45 juta semuanya. Nah ini dihasilkan saja ya, hitung aja kalkulator. Nah kemudian untuk interestnya ini kita ambil dari yang ini nih ya, ini sama semua, jadi kita pakai yang ini nih, 46.375.000 rupiah. Kemudian untuk alternatif 2 kita pakai yang alternatif 2 yang 76.750.000, tinggal dimasukin. Nah ini tinggal dihasilin sama teman-teman kalkulator ya. Nah kemudian pajaknya itu 25% ya kan, tarif pajak berlaku 25%. Kemudian dikali sama EBT. Nah berarti hanya dikali EBT aja, kali EBT, kali semua. Nah lanjut, earning after tax-nya ini hanya dihasilkan saja, dihasilin kalkulator ya. Kemudian untuk preferred dividend ini langsung aja kita ngambil dari sini nih, 60.705.000 sama semua ya kan. Nah untuk yang alternatif 2 47.767.500. Nah ini lanjut, ini langsung teman-teman hasilkan saja, dikurang ya. Nah untuk berikutnya ini kita menggunakan yang ini, keterangan yang baru ya. Oke, ini tinggal dimasukin aja, dimasukin. Nah untuk EPS itu EAFCS dibagi sama outstanding common stock-nya. Nah ini dibagi ya kan. Nah selesai deh untuk
EPS-nya. Nah, kita masih lanjut nih. Hitunglah expected EPS dan expected share value untuk alternatif 1 dan alternatif yang kedua. Ini tinggal teman-teman kali aja. Jadi probabilitas dikali sama EPS-nya. Ya kan? Ini 30% pada optimis. Nah, 30% dikali sama IPS-nya nih. IPS-nya 529,82. Kemudian 50% dikali sama 298,15, ya kan? Kemudian 20% lagi dikali sama 86,55. Nah, ini juga sama ya. Ini hanya dikali aja probabilitas dikali sama hasil IPS yang udah kita hitung nih, tadi yang di atas. Nah, jadi deh untuk expected EPS. Nah, kemudian kita lanjut. Expected share value ini EPS dibagi sama RS atau pengembalian yang diharapkan. Pengembalian yang diharapkan pada alternatif 1 tadi sebesar 8% ya. 8%. Kemudian untuk alternatif 2 itu 9%. Oke, di sini common stock ya. Bukan preference stock. Soalnya kan untuk EPS sendiri mencari nilai daripada common stock ya. Kalau preferred dividen kan udah dibagi, jadi sisanya masih ada common stock. Nah, maka yang kita cari itu untuk expected share value-nya harus menggunakan persentase dari common stock-nya kayak gitu. Nah, kemudian yang C, alternatif mana yang sebaiknya kalian pilih untuk menghasilkan struktur modal yang optimal nih. Nah, kita cari yang terbesar ya. Maka alternatif 1 itu yang terbaik. Karena dia dari EPS-nya dia paling tinggi, kemudian dari expected share value-nya juga dia paling tinggi. Makanya kita mengambil kesimpulan alternatif 1 yang terbaik. Nah, kita lanjut. Di sini hitunglah BEP unit, BEP sales, DOL, DFL, DTL dari kondisi pesimis nih, ya kan? Ini hanya diambil aja dari data yang di atas, ya kan? Tadi yang untuk pesimis ini ya, pesimis. Untuk total fixed costnya 45 juta, SP per unitnya 175.500, ya kan? Ini nih. Dan 85.000 untuk variable costnya. Nah, kemudian ini dihasilkan, maka menghasilkan 497,24. Ingat, ini dinaikin ke atas. Kalau BEP walaupun lebih dari 1 atau 0,01 ini dinaikin ke atas, maka dibulatin ke atas. Untuk BEP-nya sebesar 498. Nah, kemudian kita cari BEP per unitnya. Ini jadi BEP per unit dikali sama simisnya ini ya, dikali sama selling price-nya kayak gitu, maka menghasilkan 87.399.000. Kemudian untuk DOL-nya ini hanya kita masukin aja dari data yang di atas ya. Nah, menghasilkan 1,25 dari data yang di atas ini ya tadi. Nah, terus untuk DFL kita masih menggunakan data yang di atas.
Ini langsung kita masukin, jadilah segini kan, dengan tingkat pajaknya 25%, EBIT-nya 181.250.000, ya kan, interestnya 46.375.000, preferred dividennya 60.705.000, dan taxnya itu 25%. Maka ini hanya kita hasilkan, jadilah untuk DFL 3,36. Nah, kemudian untuk DTL itu teman-teman hanya mengalihkan aja DOL dikali sama DFL, jadinya 1,25 dikali 3,36, jadi menghasilkan 4,19. Oke, kalau masih bingung ditanyain aja ya, jangan dipendem-pendem gitu loh, jangan malu, jangan ragu juga. Terima kasih.